Sebelumnya, let me introduce myself first. Oke, izin Ustadz sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Fikrullah, biasa dipanggil Eki, Ekinya 4 huruf Ustadz. Oke, jadi gimana sih Ustadz caranya untuk bisa validasi kalau mungkin gak sih semua doa yang dipanjatkan dengan keyakinan ini dapat menarik seseorang yang jauh di sana menjadi sebuah takdir nyata untuk nantinya, karena secara logika yang pikirannya manusia saat inilah kayaknya nggak bakalan mungkin terjadi atau mustahil gitu loh. Dan bisa nggak ya kombinasi antara doa sama konsistensi yang coba saya lakukan saat ini bisa narik saya ke arah yang lebih besar seperti itu. Terima kasih. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya simpulkan pertanyaannya kalau nggak salah tangkap ya. Pertama tentang doa jodoh tapi dirasa kayak mustahil. Yang kedua, pengen sukses tapi butuh keajaiban ya. Kurang lebih kesimpulannya itu. Baik, Eki dan teman-teman sekalian, salah satu di antara ibadah yang paling menguntungkan itu adalah doa. Jadi doa itu bukan sekedar transaksi dan permintaan kita kepada Allah. Doa itu sendiri adalah, dia punya value. Doa itu sendiri adalah ibadah. Jadi jangan sampai kalian ngerasa doa kalian sia-sia gitu. Itu sama aja kayak kalian ngerasa zikir kalian sia-sia. Karena doa itu adalah ibadah. Belum dikabulkan aja udah untung gitu. Setiap kali kalian mengangkat tangan, meminta sesuatu yang baik kepada Allah, saat itu juga kalian udah untung. Karena doa itu sendiri adalah afdalul ibadah malah. Salah satu ibadah terbaik selain menunggu keajaiban dari Allah. Dalam doa itu ada 3 kebaikan yang kita dapetin. Pertama adalah dikabulkan pastinya. Kedua, dengan berdoa kita jadi menunggu jawaban dari Allah. Dan intidharul faraj minallahi azza wa jalla afdalul ibadah. Menunggu itu adalah ibadah terbaik. Dan yang ketiga adalah berharap. Ar-raja, berharap kepada Allah itu juga ibadah. Jadi dalam berdoa itu kita berharapnya ibadah, menunggunya ibadah, apalagi dikabulkan gitu. Apakah dikabulkan itu mungkin? Bukan mungkin, pasti. Karena tidak ada doa baik yang ditolak sama Allah. Selama doanya doa baik, pasti dikabulkan. Kecuali doanya terhalang. Bukan gak dikabulkan, emang gak sampai. Apa yang menghalangi doa? 1, putusnya silaturahim. Kedua, alasan kenapa doa gak sampai? Aklul haram, makanan, minuman yang haram. Dan yang ketiga adalah zulmun, zalim. Kalau ada orang yang kita zolimin, doa kita gak akan sampai. Nah kalau gak ada penghalang ini, maka doa pasti sampai. Apalagi doa yang tidak ada hijab, doanya ayah kepada anaknya. Doaul walid, doanya seorang ayah. Jadi kalian tuh ya, kalau mau berbuat baik, ibu dulu baru ayah. Ibu, ayah. Gitu kan hadisnya kan? Tapi kalau mau berdoa, minta doa, ayah dulu baru ibu. Karena dua-duanya nih punya keistimewaan. Kalau minta doa, ayah dulu. Karena hadisnya doaul walid tidak ada hijab. Tapi kalau nanti kalian udah sukses, berbuat baik, ibu dulu. Jadi sebelum sukses minta doa supaya sukses ke ayah. Begitu udah sukses pengen bawa pulang kesuksesan itu untuk membahagiakan, ibu dulu 3 kali lipat. Ibu baru ayah. Jadi Eki berdoa minta jodoh belum dikabulkan aja udah untung. Terus apakah dikabulkan? Pasti. Gak mungkin gak dikabulkan, apalagi minta jodoh, minta yang halal kan. Cuman, nah ini yang sering kita salah paham. Allah tuh mengabulkan doa kita dengan salah satu dari 3 cara. Pertama, persis seperti yang kita minta. Dan kita pengennya yang ini kan. Padahal yang kedua lebih baik. Allah kasih yang lebih baik dari apa yang kita minta. Cuman kita gak mau. Saking bodohnya kita. Pengennya yang pertama gitu. Kalau yang pertama kita bersyukur. Kalau yang kedua, Allah gak dengar doa saya. Padahal lebih baik ngasihnya. Dan Allah lebih tahu. Balik lagi ke life hacks pertama tadi. Allahu a'lam. Dan yang ketiga, Allah mengabulkan dengan cara menghindarkan kita dari keburukan yang sama nilainya dengan kebaikan yang kita minta. Terus sukses Ustadz pengen, tapi butuh keajaiban gimana nih? Tadi, salah satu cara membuka keajaiban dalam hidup itu adalah doaul walid. Doanya seorang ayah yang tulus, yang ikhlas. Makanya baik-baikan sama ayah sebelum minta doa. Ya yuk aku traktirin makan bakso. Pulang, ya doain aku. Intinya, salah satu pembuka keajaiban itu adalah doaul walid, doanya seorang ayah. Allahu a'lam.